Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Azizah. Pagi ini kita akan belajar tentang iman kepada kodok dan qadar. Nah, kemarin kelas 5 kita sudah membahas tentang rukun-rukun iman. Salah satunya yang kali ini kita pelajari adalah iman kepada kodok dan qadar. Anak-anak, kalian tahu tidak apa itu iman qada dan qadar? Tahu. Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada dan qadar adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Dalilnya mana Bu? Dalilnya adalah Quran Surat Al-Qamar ayat 49 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 38 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadir wa kana amrullahi wa qadra maktur. Artinya Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Sedangkan Quran surat Al-Ahzab ayat 38 adalah ketetapan Allah. Itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Apa hubungan antara kodok dan qadar? Mari kita bahas. Kodok dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi, dan bukanlah sesuatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah SWT. Anak-anak, takdir atau kodok dan qadar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubrom dan yang kedua adalah takdir mu'alaq. Mari kita bahas satu persatu. Takdir mubrom adalah takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat terhindarkan atau dihindari atau ditawar-menawar lagi. Ini contohnya seperti kelahiran, kematian, jenis kelamin. Kalau misalkan ada di dunia ini atau sebuah realistis ya, ada yang merubah jenis kelamin, maka hal tersebut tentunya menyalahi sebuah takdir. Yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Apa Bu contohnya? Contohnya adalah sehat, bodoh, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Bu, apa itu fungsi iman kepada qada dan qadar? Fungsinya tentu sangat jelas bagi kita semua anak-anak. Yang pertama adalah menyadarkan manusia untuk mengakui bahwa kebesaran dan kekuasaan Allah itu adalah mutlak. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-citanya. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Serta yang kelima dan yang keenam sudah terlampir. Perilaku beriman kepada qada dan qadar di antaranya nggih. Mari kita sama-sama satu, melatih diri untuk pandai bersyukur. Yang kedua, melatih diri untuk ikhlas, menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan tabah. Jangan pernah punya rasa atau pemikiran di dalam hati, aku kok gendut Bu, aku kok kurus Bu, aku kok hitam Bu, aku kok putih. Tidak boleh. Semua apa yang sudah terjadi pada diri kita semata-mata adalah sudah takdir Allah SWT.
Yang ketiga adalah cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Anak-anak di era yang modern ini pasti sudah anak-anak pandai mengikuti dan bermain sosmed. Maka hati-hati nggih. Jangan apa-apa yang kita lihat, kita dengar di sosmed lalu dipraktikkan menjadi hits, menjadi apa yang namanya tren. Nah, kita perlu filter mana yang baik kita ikuti dan mana yang sekiranya tidak baik dibuang dan tidak diikuti. Perilaku beriman selanjutnya sudah terlampir di dalam teks yang sudah Bu Azza buat. Anak-anak, cukup sekian bab yang kita bahas kali ini atau materi tentang beriman kepada kodok dan qadar. Untuk pertemuan selanjutnya, mari kita bahas secara detail. Untuk kali ini cukup dari Bu Aziza. Tugas dan lainnya menyusul di minggu depan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.